Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya makasih buat Pak Ustadz, Pak Khalil, Pak Ustadz Imam, Pak juga yang hadir. Mudah-mudahan semua dikasih sehat gitu kan, selamat berkah gitu. Sebelumnya mohon maaf juga Pak Ustadz, jadi nambah waktunya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, amin, Saya amin. dapat manfaat juga. Jadi ada pertanyaan dari keresahan pribadi sih. Poinnya sih kefanatikan. Bagaimana caranya supaya menghindari kefanatikan gitu kan. Jadi kita ngelihat orang itu bukan dari luarnya, tapi dari isinya gitu ya. Akhlaknya ya. Akhlaknya betul. Sementara kan buat tahu kondisi dalamnya itu ada keterbatasan juga gitu kan. Dan gimana caranya buat nyikapin itu sih Pak Ustadz? Karena dilihat sekarang kan ya ada dua pandangan gitu. Orang yang ada di media yang sekarang lagi ramai gitu kan, ada satu sisi emang sifat yang dilakuin itu salah gitu ya, itu dibenarkan secara umum gitu kan. Tapi ada ya maaf ya, orang yang istilahnya tadi tidak tidak melihat, pokoknya tidak melihat cuma satu sisi, melihat sekitarnya, itu masih membenarkan sifat yang lain. Dan apakah orang yang mendukung itu punya sifat fanatik tadi, atau emang dia yang lebih tahu? Dan contohnya juga bukan hanya itu, yang sebelum-sebelumnya sedang ramai juga terkait nasab ya. Oh iya, terkait nasab. Bentuk penghormatannya itu harus seperti apa kepada orang-orang yang dianggap dimuliakan lah menurut mereka. Dan memang itu infonya juga kan berdasarkan ajaran harus seperti itu kepada keturunannya gitu kan. Tapi kan untuk melihat kepribadinya, keterbatasan orang seperti apa gitu Pak Ustadz. Gitu. Jadi mohon penjelasannya sama gimana cara menyikapinya supaya lebih terarah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Kang siapa? Saya namanya Robi. Nah, Kang Robi ya. Ini pertanyaan ini memang lagi banyak banget disampaikan ya. Bagaimana kefanatikan seorang umat, seorang murid kepada gurunya, umat kepada pemimpinnya gitu ya. Saya kutip ayat Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri, dan ikutilah, bukan taat ya, tapi ikutilah pemimpin kalian. Pemimpin itu bisa ustadz, kiai, guru, orang tua, pemimpin pokoknya, atasan kita, presiden, wali kota, gubernur, itu pemimpin. Yang pemimpin ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita punya guru taat kepada Allah, mengingatkan kita kepada ibadah, nilai-nilai ibadah, memberikan kita pemahaman agama, maka pertama kita wajib ikuti, karena ini adalah pesan dari Allah dan Rasulnya yang dititipkan melalui guru kita gitu. Nah, bagaimana Ustadz permasalahan ya nasab gitu kan? Saya pribadi secara bijaksana kita ini ya. Jadi kita berpikiran pertama secara bijaksana gini. Setiap satu titik, setiap satu perkumpulan, setiap satu organisasi pasti akan ada yang namanya oknum. Ya. Di kepolisian ada oknum. Jadi kalau ada orang bilang polisi tidak baik, polisi begini-gini. Kalau menurut saya polisi yang baik banyak. Polisi yang soleh juga banyak. Polisi yang dia bekerja untuk mengamankan warganya banyak, gitu ya. Terus ada juga, oh ini habaib ini keras ceramahnya, atau adab akhlaknya suka membentak-bentak. Mohon maaf, kalau ini kita harus bedakan. Dakwah itu ada berbagai macam metode. Kalau kita diajarkan zaman dulu orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh pendidik-pendidik kita, kalau zaman dulu ya saya kecil, itu yang namanya dipukul itu udah biasa. Nggak ada lagi yang namanya guru dilaporin gara-gara memukul murid. Ya Pak ya, zaman kita Pak ya. Itu kita kalau lapor ke orang tua nambahin mukul. Gitu. Saya di pesantren nih, kita salah dipukul sama guru, lapor ke orang tua dipukul lagi. Nah, dalam artian ada cara mendidik yang lembut, ada cara mendidik yang
keras, bukan kasar tapi keras. Nah, dakwah pun begitu. Ada dakwah habaib, ada dakwahnya para kiai yang lembut dakwahnya. Tapi juga ada dakwahnya yang keras. Tapi yang paling utama adalah esensi daripada yang dia dakwahi untuk mengajak umat mendekatkan diri dia kepada Allah dan Rasulnya. Tuh kuncinya. Kalau ada sifat-sifatnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang habaib yang di luar daripada ajaran Allah dan Rasulnya, yang nggak perlu kita ikutin. Yang kita ikutin itu, yang kita hormati itu adalah ajaran ilmu yang diberikan oleh habaib, ulama, kiai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk nilai-nilai ibadah. Gitu. Jadi kalau menurut saya habaib luar biasa banyak yang soleh. Habib Rizik contohnya, keras beliau dakwahnya, tapi beliau lembut hatinya terhadap keluarga, terhadap sahabat jamaah. Beliau keras mengkritik, tapi juga beliau lembut di hati. Kalau menurut saya, ya. Tapi mungkin ada habib yang oknum yang tidak sesuai dengan apa yang itu kan oknum. Oknum di mana aja ada, bisa ada. Ya pesantren kita lihat kan ada kiai yang oknum, dia malah merusak santriwatinya kan gitu. Itu oknum. Jadi jangan menyalah. Jadi ada istilah gini. Ada hadisnya gini. Ketika seorang muslim, orang Islam berbuat kemaksiatan, maka ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, copot keislamannya. Itu ada hadisnya, boleh dicari. Ya, maknanya begitulah. Jadi ketika ada seorang muslim, ya kiai, ustadz, habaib, dia melakukan kemaksiatan, ketika itu juga kehabibannya, keustatannya, kekiaiannya, keislamannya copot dalam diri dia. Misalkan ada seorang kiai, tiba-tiba dia maling. Ya, ketika dia lagi maling, itu udah copot tuh kiainya, Islamnya dicopot. Tapi ketika dia bertobat, balik lagi tuh Islamnya gitu. Jadi makanya fanatik ini dibutuhkan, ya memang. Karena kalau orang tidak fanatik itu apa sih? Fanatik itu artinya kita respect. Kita belajar agama tidak fanatik, maka kita nggak akan respect. Fanatik itu apa? Kita yakin. Misalkan nih, kita berobat ke dokter. Kita nggak yakin sama dokter, ya yakin kepada Allah yang menyembuhkan ya. Kan wasilahnya respect lah. Respect itu namanya ada orang yang datang ke dokter, belum dikasih obat apa-apa Pak Holil, belum dikasih suntikan, belum dikasih, baru ketemu dokternya udah sembuh. Ada kan begitu kan? Kenapa? Karena kita udah respect sama dokternya gitu. Nah, ada juga umat yang ketika ketemu ustadznya, kiainya, habaibnya, belum dikasih amalan, belum dikasih ilmu, dia udah bahagia. Lagi ada masalah bisa hilang gitu. Contoh misalkan Akang ke masjid, lagi banyak masalah di kantor nih, belum dikasih masukan sama ustadz imam, tapi karena udah respect sama ustadz imam, kayaknya masalah tuh udah mulai berkurang gitu. Nah itu respect perlu. Yang namanya fanatik perlu, tapi fanatiknya yang fanatik bukan fanatik mati, bukan fanatik total. Dalam artian kalau ustadznya salah pun, iya tetap aja dia ustadz saya dia. Nah jangan gitu. Jadi ketika ustadz itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Ketika tidak, maka kita jangan ikut. Itu aja. Ya paham ya. Jadi kita fanatiknya diperlukan untuk respect gitu. Tapi bukan berarti, dan kita jangan. Makanya saya selalu bilang, udahlah jangan dibikin ruwet, dibikin ribut gitu kan. Banyak habaib yang soleh, banyak ustadz kiai yang soleh, ikutin aja. Ya banyak polisi yang soleh. Walaupun banyak orang mencerca polisi begini-gini ya, kasihan kameramen. Ini berkah ya, ini berkah nih Ustadz Imam nih, ya. Ya karena kita kan podcast selama ini dalam doang, sekali-kali di luar. Kita lihat perjuangan Rasulullah panas-panasan kan, berjihad di luar gitu Ustadz Imam. Ya, gitu ya. Satu lagi pertanyaan Ustadz Holil katanya mau nanya. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, singkat aja dari saya, tolong bagaimana untuk amaliyah seorang muslim untuk mengikuti akhlakul karimah Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di kitab Ad-Daibai atau Al-Berjanji ya, kalau nggak salah. Di situ kan kalimahnya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nah, tolong diperjelas untuk amaliyah sebagai orang muslim atau muslimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa kalau ustadz yang nanya gitu, pakai kitab, pakai dalil ya. Untungnya saya pernah belajar dikit lah ya tentang Al-Barjanji. Ya kan, wakana Rasulullah Sayyidul haya wa tawadu ya. Sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai sifat malu dan tawadu, rendah diri.
Nah, ini adalah satu pesan. Rasulullah itu punya rasa malu pertama. Pertama, malu atas aurat yang ada pada dirinya. Rasulullah itu kalau pernah waktu itu mau membetulkan ini apa? Batu Hajar Aswad, itu tersingkap tuh. Kainnya beliau, betisnya kelihatan. Beliau buru-buru tutupi. Beliau buru-buru tutupi karena apa? Beliau aurat malu gitu. Kalau kita kan enggak. Malah yang udah ditutup dibuka-buka di medsos kan gitu ya. Jadi udah nggak ada punya rasa malu tuh, akhlak tuh hati-hati tuh. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, sekarang banyak coba lihat scroll TikTok dah, ya kan? Apa tuh kan gitu ya, Ustaz Imam ya. Nah itu kan udah ya anak saya juga suka sih lagunya gitu kan. Tapi kelihatan tontonannya kan semua dibuka-buka. Yang harusnya ditutup-tutupin malah dibuka. Nah dia udah nggak punya rasa malu. Kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka hati-hati. Berarti keimanannya sudah mulai dipertanyakan. Gitu. Kenapa? Karena orang yang beriman dia punya rasa malu. Ketika auratnya, makanya apa? Aib kita aja kan malu kalau kita dibuka. Ya kan? Kita kan semuanya kan ini masih dihormati karena kita aibnya masih ditutupi sama Allah. Coba kalau kita dibuka aib kita, wah udah kita kemana-mana malu. Wah tuh orang itu tuh pernah maksiat tuh, pernah kumpul kebo tuh, udah kita rasa walaupun kita berusaha jadi orang soleh, kita dilihat orang udah mata kita udah ya udah nggak dipandang lah gitu ya. Nah itu punya rasa malu itu penting. Lalu pernah juga Rasulullah SAW di kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah pernah diminta tolong oleh seorang wanita. Orang wanita ini suka punya penyakit ayan. Nah kalau penyakit ayan kambuh, dia kan nggak sadar ya, kayak nggak sadar itu. Jadi ketika itu Rasulullah diminta tolong, ya Rasul doakan saya biar penyakit ayan saya sembuh. Memang kenapa kamu minta doa sembuh? Karena saya kalau lagi kambuh ayan saya nggak sadar itu aurat saya kemana-mana. Si perempuan itu bilang kan, yang namanya saya pernah ngobatin yang kesurupan juga itu tuh. Perempuan itu ya udah bajunya dilepas-lepas, diangkat-angkat. Kan saya jadi nggak enak kalau mau ngelihat, takut dosa, nggak dilihat mubazir kan gitu Pak Olel ya. Gitu. Akhirnya apa? Itu jadi dia merasa malu dia. Kata Rasulullah, ketika Allah memberikan ujian sakit ayan, itu Allah berikan kebaikan kepada kamu. Oh begitu ya Rasul, berarti kalau gitu ya Rasul, doakan saya agar penyakit ayan saya nggak usah disembuhkan. Tapi tolong doakan saya kepada Allah agar ketika ayan saya datang, penyakit saya datang, aurat saya tetap terjaga. Coba, itu doa seorang wanita, dia penyakitnya biarin nggak usah disembuhin karena jadi pelajaran hikmah kebaikan dari Allah buat dia, tapi dia tidak mau terbuka auratnya, saking menjaga rasa malu. Tuh dalam Al-Bar janji itu pertama. Yang kedua tawadu. Nggak usah ditanya lagi Rasulullah itu orang yang tawadu. Rasulullah itu berapa kali ditawarkan malaikat Jibril. Ketika ada yang menghina, ketika ada yang melempari kotoran pada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah perlu nih Jabal Uhud ya kan aku angkat tibanin kepada orang-orang yang menghinamu. Tapi Rasulullah tawadu, jangan Jibril. Mereka tuh nggak tahu, mereka belum dikasih hidayah. Tapi mereka bakal seperti itu terus. Ya udah nanti kan mereka punya anak. Siapa tahu anak mereka diberikan hidayah. Anaknya sama kayak bapaknya. Yang namanya pohon nggak jauh dari buah nggak jauh dari pohonnya kan itu. Ya kalau anaknya masih begitu kan cucunya siapa tahu kan gitu. Rasulullah tuh tawadu. Rasulullah itu merendahkan dirinya. Ketika Rasulullah itu kumpul dengan sahabat Sadolil, itu ada seorang non muslim pendeta loh masuk ke kumpulan Rasulullah lalu ngambil sorban Rasulullah dilempar ke muka Rasul. Bayangin coba seorang pemimpin. Coba kalau kita lihat RT lah, nggak usah lurah, nggak usah wali kota. RT lagi ngumpul, diambil kopiahnya dilempar ke muka. Udah ngamuk tuh RT sama anak buahnya. Apa yang dibilang pendeta? Muhammad, kamu sudah telat membayar utang kepada saya. Tuh, itu pertama Rasulullah memang mengajarkan namanya usaha bisnis kita boleh dengan non muslim, ya. Si pendeta ini sebenarnya menegur Rasulullah itu ingin mengetes kesabaran Rasul, ketawaduan Rasulullah. Rasul tuh sahabatnya banyak. Umar bin Khattab tuh udah nyabut pedang. Ya Rasul izinkan aku memenggal pendeta itu. Karena udah nggak sopan sama Rasulullah kan, walaupun dia nagih utang punya dia. Sebenarnya pendeta itu tahu Rasulullah belum jatuh tempo utangnya. Tapi pendeta itu pengen mengetes ketawaduan Rasul, kesabaran Rasulullah. Apa Rasul bilang? Umar, jangan emosi. Saya memang punya utang pendeta ini Umar. Tapi kamu tolong nasihati saya agar saya tidak lupa dengan tanggung jawab saya sebagai penghutang.
tapi juga ingatkan kepada si pendeta ini untuk santun menagih hutang. Jadi Rasulullah nggak marah. Akhirnya pendeta ini sujud duduk kepada Rasulullah dan mengucapkan syahadatnya. Dia masuk Islam karena ketawaduan dan sifatnya Rasulullah SAW. Jadi itulah sifat tawadu disertai dengan sifat rasa malu, maka akan menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diajarkan Rasulullah. Maka kalau umatnya kita nggak punya rasa malu, lalu nggak punya sifat tawadu, sombong, kita punya harta, sombong punya ilmu, sombong punya jabatan, itu bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ustaz Khalil mungkin kurang lebihnya. Nah, Atas penjelasannya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah mau asar 2 jam lagi. Jadi terima kasih Ustadz Imam dan Ustadz Khalil dan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.